Halo guys, balik lagi ke channel ini ya. Sekarang bahasanya ini. Pernah nggak sih teman-teman kepikir gitu ya? Misalnya gue anak kedua gitu ya. Ada nggak sih pengaruhnya urutan kelahiran gue sebagai anak kedua dengan kreativitas gue? Ada nggak sih gitu? Nah ini yang pengen gue coba bahas di sini ya. Mungkin kalau mempertanyakan, kalau orang sini gue agak ragu sih. Karena orang sini tuh agak-agak kurang kritis dan apa ya, males mikir gitu. Jadinya nggak kepikir pertanyaan ini. Tapi kalau di barat ya, ini diteliti, ilmuwannya kepo banget gitu. Dia pengen tahu, ada nggak sih urutan kelahiran ya dan kaitannya dengan kreativitas. Jadi ada juga penelitian dari Adler ya. Dia meyakini bahwa posisi kelahiran seorang anak itu bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka dan akhirnya berpengaruh pada kreativitas. Adler ini meneliti lah dan hasil temuannya seperti ini. Anak pertama biasanya lebih bertanggung jawab. Ya cuman kalau dari gue sih biasanya gue anak kedua ya, anak tengah dari 4 bersaudara. Kalau gue perhatiin sih anak pertama tuh ya ada benernya ini, terus egonya juga agak gede ya. Biasanya dia agak-agak iri kalau anak yang di bawah-bawahnya tuh lebih apa gitu dari dia. Dan gue juga udah punya anak, jadinya gue perhatiin anak pertama gue sama anak kedua tuh iri-iriannya tuh ada gitu ya. Ini anak pertama. Ya ini opini gue pribadi juga keluar gitu ya. Cuman kalau temuan si Adler nih begini. Anak tengah biasanya lebih fleksibel dan kompromis. Kenapa? Karena dari pengalaman gue sebagai anak kedua, gue bisa ngamatin ke atas dan ke bawah gitu. Gue bisa ngamatin kakak gue bisa ngamatin adik gue gitu ya. Makanya itu yang kayaknya yang bikin jadi lebih fleksibel dan lebih kompromis. Artinya gue bisa diemong ya, gue bisa ngemong gitu karena gue di tengah. Kurang lebih gitu sih. Kalau opini tambahan dari gue ya. Nah kalau anak bontot dipandang lebih bebas dari tanggung jawab. Ya benar juga sih. Karena biasanya walaupun nggak selalu ya. Kondisinya udah aman. Misalnya anak pertama jadi sukses. Terus menanggung semua kebutuhan keluarga. Anak bawah tuh, anak bontot tuh bisa lebih bebas gitu milih. Karena dia tidak bertanggung jawab ya terhadap kehidupan keluarganya. Walaupun nggak selalu sih. Kondisinya kan bisa macam-macam ya. Tapi untuk keputusan-keputusan dia bisa lebih bebas gitu akhirnya karena ya nggak terlalu bertanggung jawab gitu. Terus kalau dari gue pribadi gue ngelihatnya memang agak kurang bisa ngomong gitu ya. Karena dia bontot kan nggak pernah ngomong adek gitu, di bawahnya dia nggak ada. Kalau anak bontot mau jadi ngomong sih menurut gue ya coba cari organisasi gitu. Kalian ikut kegiatan organisasi gitu kan, nanti kalau teman-teman masuk organisasi itu biasanya ada junior. Nah, belajar ngomongnya tuh di situ. Biasanya nanti karakternya bisa agak berubah gitu ya. Ya itu kalau dari gue sih. Terus kalau anak tunggal ya sama kayak anak pertama. Cuman karena dia tunggal nggak bisa ngobrol sama saudara gitu ya. Itu agak-agak kurang bisa sosialisasi dia bilang. Mungkin kalau gue perhatiin ya agak egois juga sih. Egonya lebih tinggi dari anak pertama bahkan ya. Walaupun nggak selalu. Tapi ya coba kita perhatiin bareng-bareng aja, pasti beda-beda lah, nggak lantas saklek gitu pastinya. Nah studi dari Rowe menemukan 39 dari 64 ilmuwan. Terus ada juga anak pertama juga banyak mengisi nama pemenang Nobel, komposer musik klasik dan psikolog yang menonjol. Jadi kesannya anak pertama nih kebanyakan lebih sukses gitu ya, baik di sains maupun di seni atau artistik. Terus ada juga ya studi yang melibatkan 314 individu yang dianggap unggul, ditemukan 46% dari mereka adalah anak pertama. Kesannya anak pertama tuh lebih oke gitu dari yang lainnya. Tapi ada juga studi yang lain ya. Simonton melalui studinya sendiri juga menyatakan bahwa anak pertama bisa sukses itu belum tentu karena kreativitas, tapi karena prioritas, warisan, atau kesempatan pendidikan yang lebih baik. Jadi memang saya lihat ada kok di beberapa mahasiswa saya ya, karena dia anak pertama, ya duit orang tuanya tuh masih ada gitu loh ya buat nguliahin dia. Tapi buat adiknya ya orang tuanya berharap ke dia ini gitu, makanya si anak pertama ini dikuliahin. Jadi nggak selalu based on kreativitas tadi riset di atas, tapi bisa jadi warisan bapaknya ya, karena dia anak pertama ya dikasihlah dia duluan gitu. Atau tadi kesempatan ya. Terus pastilah orang tua pingin ya anak pertama yang kemudian melanjutkan estafet gitu ya, estafet dari tanggung jawab kehidupan keluarga. Wajar sih ya. Terus anak pertama lebih konservatif dan mempertahankan status quo. Nah ini mungkin gara-gara efek bertanggung jawab ya.
Jadi minim ambil resiko gitu, agak kurang gimana ya, kalau gue gagal adik-adik gue gimana nih, nah kayak gitunya tuh jadi membuat dia ya lebih bermain aman lah ya kalau menurut si Monton. Nah, anak kedua atau anak tengah dan bontot bisa lebih terbiasa dengan dinamika sosial yang beragam dan akhirnya bisa kemampuan berpikir kreatifnya lebih bagus ya ketimbang anak pertama. Ya karena anak bontot dan tengah itu bisa ngamatin kakaknya gitu kan, dia bisa lihat kalau kakaknya melakukan ini terus akibatnya begini, oh berarti polanya begini nih. Kemudian ini bisa combine dengan pengalaman dia sendiri gitu, jadinya kemampuan berpikir kreatifnya lebih baik gitu kalau menurut si Monton ya. Kalau menurut Sulowey, anak tengah dan bontot lebih mungkin menjadi kreatif dan memberontak terhadap norma sosial yang ada. Ya ini temuannya dia sih, ya bisa jadi sih biasanya karena ngelihat kakaknya main aman, gue nggak mau main aman, kakak gue udah main aman hasilnya begitu, gue coba mau main agak-agak beda gitu misalnya. Nah itu bisa juga seperti itu ya. Nah kalau anak bontot sering dianggap lebih kreatif karena cenderung ngambil lebih banyak risiko. Tadi yang di atas ya, karena dia elemen tanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarganya tuh lebih minim gitu. Jadi mau eksplorasi apa aja bisa lebih bebas gitu tanpa takut risiko. Terus ditemukan juga ya, secara keseluruhan mereka yang datang dari keluarga yang banyak saudara ya, yang teman-teman tuh sekeluarga ada 5, anaknya 6, 4 gitu ya, itu lebih kreatif ternyata ketimbang yang jumlah anggota keluarganya lebih kecil. Menurut gue wajar sih, karena memang dengan banyaknya anggota keluarga itu sinergi ya atau sosialisasi antar pikiran tuh lebih ada gitu, dan biasanya adu argumen, adu debat, melihat kemampuan kekurangan satu sama lain itu lebih bisa ya. Bahkan pengalaman pelajaran gitu ya bisa saling share atau saling bertukar pikiran gitu ya. Dan kemudian itu pasti menyumbang sesuatu gitu pada kreativitas mereka yang jumlah anggota keluarganya lebih gede ya. Itu sih. Kalau laki dan perempuan gimana Mas? Ya itu ada juga sih studinya ya. Cuman gue kasih di online course gue nih, pria atau wanita yang lebih kreatif. Nah ini juga dalam sih, karena gue juga berdasarkan referensi sains ya. Kalau kalian mau lihat ya, contohnya ini ya Beyonce ini yang anak pertama nih. J.K. Rowling tuh anak pertama ya. Kalau anak tengah ini Madonna, Bill Gates dan lain sebagainya ya. Yang bontot Jennifer Lawrence ya dan lain-lain lah. George Clooney, Johnny Depp. Kalau anak tunggal Leonardo DiCaprio dan lain-lainnya, kalian bisa baca. Nah, pertanyaannya apakah kita yakin gitu? Apakah teman-teman yakin ini kesuksesan mereka gara-gara urutan kelahiran? Yakin nggak? Kalau saya sih nggak gitu ya. Nggak mungkin lah takdir seorang atau kreativitas seorang bisa ditentukan dari urutan kelahirannya. Jadi kesimpulannya memang seperti itu saya lihat ya. Meski sedikit ada korelasi, dampak urutan kelahiran terhadap kreativitas masih kontroversial. Nggak bisa dipastikan mana yang lebih kreatif ya. Anak tunggal, anak bontot, ya anak pertama atau anak tengah itu nggak bisa dipastikan gitu mana yang lebih kreatif secara ujuk-ujuk. Karena kreativitas sendiri itu kan sangat kompleks gitu ya, nggak mungkin lah ada faktor tunggal kayak gini gitu yang sifatnya keturunan gitu. Yang ini kan takdir yang nggak bisa diubah ya. Kalian anak keberapa itu kan nggak bisa diubah kan, nggak bisa lo pesan ke Tuhan, Tuhan aku mau jadi anak ketiga dong, kan nggak bisa gitu. Jadinya kayaknya nggak fair kalau hanya ditentukan dari urutan kelahiran. Karena memang ini tadi gue bilang ya, banyak faktor yang mempengaruhi kreativitas. Jadi jangan terpengaruh oleh kalian anak keberapa terus gue anak pertama sih jadi gue nggak kreatif. Ya itu nggak bener lah ya. Kalaupun ada pengaruhnya tadi dibilangnya sedikit tipis. Kalau dari gue sih, kalau teman-teman mau jadi kreatif ya harus belajar sih. Ya harus berproses, nggak bisa ujuk-ujuk orang tahu-tahu bisa jadi kreatif. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.